Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa la yushtaratu fis sahabiyyi idrakul bi'sati binaan alal qauli bi ta'akhuriha 'anin nubuwati bisalasi sinina. Artinya, dan tidak disyaratkan terkait tentang sahabat menemukan bi'sah, dibangkitnya menjadi nabi. Ini landasannya atas pendapat bahwa dilambatkannya itu bi'sah daripada nubuah bisalasi sinin, yaitu kurang lebih jaraknya antara bi'sah dengan nubuah itu 3 tahun. Jadi pertama diangkat nubuah dulu. Nah setelah nubuah 3 tahun jaraknya baru diangkat menjadi bi'sah, gitu, dibangkitkan jadi menjadi nabi. Seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu pada saat Nabi dapat surah yang pertama, malaikat Jibril datang tuh Al-Alaq, itu Waraqah bin Naufal masih tahu ya, karena memang Khadijah beserta Rasulullah itu datang ke rumah Waraqah bin Naufal. Ya, dia minta pendapat. Sebenarnya yang datang itu siapa? Ya, yang bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Muhammad itu ya, kemudian setelah menemui malaikat Jibril pulang kedinginan, dia bilang zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ya, lalu setelah itu ya Nabi cerita kepada Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, yuk lebih bagus kita pergi ke rumah paman saya, namanya Waraqah bin Naufal. Beliau itu termasuk ahli kitab, ya, pakar dalam kitab Taurat, pakar dalam kitab Injil. Nah diterangkan tuh bahwa itu tanda ya engkau diutus menjadi nabi, tapi bulan bi'sah belum. Nah sehingga Waraqah bin Naufal itu menurut para ulama dia sebagai sahabat, walaupun belum bi'sah, tidak menemukan bi'sah, tapi udah itu diangkat menjadi nabi. Ya, makanya di sini tidak dipersyaratkan dalam sahabat itu harus apa? Idrakul bi'sah, menemukan dibangkitnya menjadi nabi. Karena memang jarak antara bi'sah dengan nubuwah itu jaraknya berapa tahun? 3 tahun. Nah sementara Waraqah bin Naufal setelah itu meninggal. Ya, sehingga Waraqah bin Naufal itu tetap dijadikan sebagai sahabat. Sehingga kata Waraqah bin Naufal, seandainya saya dipanjangkan umur, maka saya akan membela kamu pada saat kamu nanti akan diusir. Tuh, jadi Waraqah bin Naufal tahu bahwa Nabi Muhammad akan diusir dari Mekah. Itu yang terjadi hijrah. Nah, karena memang dalam kitabnya ada tuh, dalam kitab Taurat Injil, dilihat semuanya. Sehingga Waraqah bin Naufal itu Bapak Saudara tidak menemukan ya Nabi Muhammad itu ya mendapatkan bi'sah, tetapi ya Waraqah bin Naufal udah mengakui bahwa itu yang datang adalah malaikat Jibril sebagai tanda bahwa engkau diutus menjadi nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka para ulama ada Waraqah bin Naufal ya menganggap Waraqah bin Naufal pis sahabah, yaitu dia termasuk sahabat ma'am mautihi, padahal beliau Waraqah bin Naufal itu wafat qoblal bi'sati, sebelum bi'sah, sebelum Nabi dibangkitkan, tapi udah diutus menjadi nabi, cuma belum dibangkitkan. Karena jarak antara nubuwah dengan bi'sah berapa tahun? 3 tahun. Tetapi Waraqah bin Naufal menurut para ulama dianggap sebagai sahabat. Pada khalafis sahabi, maka masuklah orang yang disebut dengan sahabat mukminul insi wal jinni wal malaikah, orang-orang mukmin ya, baik dari kelompok manusia, kelompok jin, bahkan juga malaikat. Tuh, jadi manusia ada yang jadi sahabat, ya, jin ada juga yang jadi sahabat.
Itu jin saat itu yang memang beriman kepada Nabi Muhammad saat Nabi masih ada, ya itu dia sahabat. Jadi sahabat itu bukan dari manusia aja. Ya ternyata sahabat Nabi itu juga dari kelompok jin. Fa innahum mukallafuna bi ta'atil amaliyah. Maka sesungguhnya mereka itu dibebankan untuk taat, patuh ya, dalam rangka melaksanakan amaliyah. Wa yadkhulu fi zalika, dan masuk pada sahabat siapa? Isa wal Khidir, Nabiullah Isa dan Nabiullah Khidir, binaan alal qawli, sebagai satu landasan pendapat, bi annahuma, bahwasanya Nabi Isa dan Nabi Khidir ijtama'a, dua-duanya pernah kumpul ma'an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ardi, di permukaan bumi. Jadi Nabi Isa pernah kumpul dengan Nabi Muhammad di bumi. Nabi Khidir pernah ketemu dengan Nabi Muhammad di bumi. Sehingga Nabi Isa dengan Nabi Khidir masuk dalam kategori sahabat Nabi Muhammad. Ya, jadi dia termasuk umat Nabi, termasuk sahabat. Makanya Nabi ya yang pengen banget menjadi umat Nabi Muhammad siapa? Nabi Musa. Tapi Nabi Musa enggak kesampaian karena Nabi Musa udah wafat lebih dulu. Tapi kalau Nabi Isa emang belum wafat, sehingga Nabi Isa pernah ketemu di bumi ya dengan Nabi Muhammad. Nabi Khidir apalagi, Nabi Khidir sampai sekarang masih ada. Ya banyak ulama-ulama para aulia yang sering didatengin sama Nabiullah Khidir. Ya sampai sekarang Bapak Saudara masih ada Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan Nabiullah Khidir pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga Nabiullah Khidir itu termasuk sahabat. Itu. Jadi Nabi Isa sahabat, Nabi Khidir juga sahabat. Bukan sekadar umat Nabi Muhammad, tapi sahabat Nabi Muhammad. Ya seperti itu. Tapi Nabi Musa yang pengen menjadi umat Nabi Muhammad enggak bisa. Karena memang Nabi Musa itu udah wafat lebih dahulu, zamannya beda. Ini istimewa nih dua nabi, yaitu Nabiullah Isa dengan Nabiullah Khidir alaihis salam. Dia termasuk sahabat. Kenapa? Karena dua-duanya pernah berkumpul bersama dengan Nabi di permukaan bumi ini. Wa qad al-ghazat tajus subki, dan sungguh membuat teka-teki. Al-ghaz itu artinya membuat teka-teki. Ya, jadi Imam At-Taj As-Subki itu membuat teka-teki fi Isa alaihissalam, terkait tentang Nabiullah Isa alaihissalam, biqaulihi, dengan ucapannya, man bittifaqi jami'il khalqi abdalu min khairis sahabi Abi Bakrin wa min Umar. Siapa yang disepakati ya, oleh semua makhluk yang paling abdol, kebanding daripada sahabat yang terbaik, Abu Bakar itu sahabat Nabi yang terbaik, Umar juga sama, wa min Alin, dan juga dari Sayyidina Ali, wa min Utsman juga dari Sayyidina Utsman, wa huwa fata. Nah dia itu seorang pemuda. Jadi yang dia maksud seorang pemuda siapa? Ya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu lebih mulia kebanding daripada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dan sahabat Utsman. Ya, jadi sahabat yang terbaik Nabi Muhammad kan 4, Abu Bakar, ya Umar, Utsman, Ali. Tapi ya secara mutlak ya ulama menyatakan bahwa Nabi Isa itu lebih mulia. Ya, wa huwa patan, yaitu seorang pemuda. Min ummatil Mustafa. Jadi Nabi Isa adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Al-Mukhtari, yang terpilih min Mudor. Jadi umat Nabi Muhammad yang terpilih Nabi Muhammad itu dari kelompok Mudor. Nah itu, jadi orang yang paling istimewa, yang nilai kemuliaannya melebihi daripada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa? Sayyidina Isa alaihis salam. Dia termasuk Nabi, dia juga termasuk sahabat Rasulullah. Otomatis dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah yang kedua Nabiullah Khidir. Ya, jadi Nabiullah Khidir juga termasuk nabi, kemudian dia masuk sahabat,
dan otomatis umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalluhu ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kata-kata ajma'in takkidun li sahabatih, merupakan taukid daripada lafaz sahabatih. Ya, wa sahabatihi ajma'in. Ai artinya wali alihi aidon, dan juga untuk keluarganya juga, sahabatnya semua, keluarganya juga semua. Summa dzakaral musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal muhtasari. Kemudian musannif menyebutkan sesungguhnya dia diminta untuk menyusun ya kitab yang sangat ringkas ini. Ya, jadi Fathul Qorib itu sebelumnya adalah takrib. Ya, jadi takrib itu kitab yang sangat singkat. Ya, makanya dibilang pengarang kitab menyebutkan nih kitab, ya ditulis nih kitab karena atas permintaan daripada sahabatnya. Nah, dari takrib baru disarahkan menjadi Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib disarahkan lagi sama Tausyih. Ini yang kita baca. Nanti ada lagi Fathul Qorib disarahkan dengan kitab Iqna. Tuh ada kitab Iqna namanya. Sarah Fathul Qorib juga. Nah, kitab Iqna dihasyiahkan lagi, sarah di atas sarah hasyiah namanya. Ya, jadi bukan sarah lagi. Kalau sarah kan Fathul Qorib. Ya. Terus ya ada lagi Iqna. Iqna ada lagi yang mensarahkan namanya hasyiah, Bujairimi namanya. Bujairimi Iqna. Ya, jadi Bujairimi itu ada dua. Ada Bujairimi Iqna, ada Bujairimi Fathul Wahhab. Gitu. Sama-sama Bujairimi, tapi ada Bujairimi Iqna, syarah daripada Fathul Qorib disarahkan dengan Iqna. Iqna disarahkan lagi dengan Bujairimi. Ya, nah Fathul Wahhab ada lagi yang mensarahkan, Fathul Wahhab disarahkan, namanya Bujairimi Fathul Wahhab. Ya, jadi ini kitab ringkas banget, muhtasar namanya. Wa makna tasnif, artinya tasnif itu menyusun, asalnya ja'lus syai'i asnafan, menjadikan sesuatu bersusun-susun. Wa tamyizu ba'di an ba'din, dan membedakan sebagiannya daripada sebagian yang lain. Wa makna taklif, sementara maknanya taklif at-takmilah, menyempurnakan. Kama fil Mukhtar, sebagaimana terdapat dalam kitab Mukhtar. Sa'alani ba'dul asdiqai, telah meminta kepada saya sebagian teman-teman sahabat, dikasih dal asdiqa. Ya, jadi saya ngarang di kitab karena atas desakan, atas permintaan sahabat-sahabat saya. Kata sahabat-sahabatnya, udah tolong ya susun aja tuh kitab, yang mudah-mudahan dengan kitab itu disusun nanti manfaat. Ternyata benar Bapak Saudara, itu takrib di mana-mana ya dibaca. Pondok pesantren mana aja harus baca takrib. Kita kalau ngaji fikih itu mesti takrib dulu. Sapina takrib. Tuh di pondok-pondok sapina sama takrib itu gacuannya. Ya, kalau fikih sapina takrib. Nah, kalau nahu jurmiyah begitu. Ya, jadi kalau nahunya jurmiyahnya. Nah, kalau fikihnya ya takribnya sama sapinah begitu. Nah, kalau udah ngerti sapinah, udah ngerti takrib, mudah-mudahan kesananya jadi gampang. Ya, takrib walaupun singkat padat isinya, makanya banyak yang mensarahkan. Ada yang Fathul Qorib. Nah, dari Fathul Qorib lebih tinggi lagi hasyiah. Nah, ini Tausyih. Ya, Tausyih Imam Nawawi yang ya mengarangnya. Seperti itu. Jadi karena permintaan desakan dari sahabat-sahabat saya. Asdiqo itu jam'u sodik, bentuk jama daripada sodik. Siapa sih yang disebut dengan sodik? Sodik itu di sini diartikan oleh Imam Nawawi, wa huwa sodik adalah man yaprahu li parhika, orang yang gembira karena kamu gembira, wa yahzanu, dan berduka li huznika, karena kamu berduka. Itu namanya teman. Saat kamu gembira, dia gembira. Saat kamu berduka, dia berduka. Itu teman sejati namanya. Begitu. Jangan teman waktu senang doang ditemenin, giran susah kagak kenal. Itu bukan teman namanya. Yang namanya sahabat
Ya senang sama-sama, susah sama-sama. Sehingga ada yang bilang kalau teman itu dompet lu dompet gue dompet lu juga. Tuh sampai begitu ya teman. Udah sama. Tuh, kamu gembira, saya gembira. Kamu senang, saya senang. Saya senang, kamu senang. Ya, kamu duka, saya berduka. Kamu sedih, saya sedih, kamu sedih. Itu teman begitu, sahabat namanya. Itu kata Imam Nawawi begitu. Ya. Jadi dia gembira saat kamu bergembira. Ya. Dia sedih saat kamu sedih. Jangan punya teman saat lagi senang doang. Kadang-kadang orang begitu, Pak. Lagi banyak duit, banyak temennya. Siapa aja pada datang. Ya, apalagi objek kan habis gol. Nah, udah banyak yang datang dah. Temen semua, udah temen. Habis aja duitnya. Satu-satu pada ninggalin. Nah, jangan begitu kita. Kita kalau temen tuh benar-benar kata Imam Nawawi, ya itu man yaprahu li parhika wa yahzunu li huznika. Itu namanya dunia akhirat. Teman begitu, ya masya Allah. Kalau udah bilang dompet ente dompet saya itu masya Allah udah sama semuanya. Itu namanya udah benar-benar lengket, udah teman sejati. Ya, nah itu sahabat namanya. Sodik namanya. Wa qalluhu hafizahumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Ya itu kata-kata hafizahumullah jumlatun du'aiyah. Jumlah du'aiyah. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga dan memeliharanya. Jumlah du'aiyah. Ai harasahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka min kulli makruhin, dari hal-hal yang tidak disukai. Tuh, jadi Allah jaga mereka dari hal-hal yang tidak disukai. Wadamiru, bermula domir ima'idun lil mudhofi ilaih, bisa kembali kepada mudhof ilaih. Aulil mudhof, atau kepada mudhof. Jadi domirnya bisa kembali kepada mudhof ilaih atau kepada mudhof. Wa in kana mufradan lafzan, sekalipun dia itu bentuknya mufrad lafzi, nazron li maknahu, karena melihat maknanya. Ya, lafaznya mufrad maknanya jamak. Li annahu yusdaqu bil muta'addadi, karena itu bisa dibenarkan dengan berjumlah atau berbilang-bilang. An'amala, yaitu untuk mengamalkan ay usannifa, saya susun ini mukhtasaron, akan ya kitab yang ringkas. Disusun itu kitabnya ringkas, mukhtasar namanya. Huwa, yang disebut dengan mukhtasar, maqalla lafzuhu wa kasura maknahu, sedikit lafaznya banyak maknanya. Jadi kalau ditanya mukhtasar itu apa? Lafaznya singkat sedikit tapi maknanya padat. Itu namanya mukhtasar. Ay ghaliban. Ya, ay ghaliban artinya umumnya. Ghaliban itu artinya umumnya. Ya, jadi sedikit lafaznya banyak maknanya. Fi ilmil fikhi, ini ilmu ya menerangkan tentang fikih. Apa artinya fikih? Huwa ayil fikhu lughatan, menurut bahasa ay fi lughatil Arab, menurut bahasa Arab fikih itu al-fahmu. Tuh, yang disebut dengan fikih adalah al-fahmu, pemahaman. Makanya Allahumma, ya ada kata-kata yufaqihu fiddin. Ya, orang yang Allah ya ingin berikan kebaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah kehendaki baik kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah kasih pemahaman dalam agama. Berarti ilmu fikihnya bagus, pinter dia. Ya, begitu. Jadi ya fikih artinya paham. Ya, yufaqihu fiddin, orang yang faqih dalam agama, berarti dia ngerti tentang agama. Nah, itu orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kepada hambanya baik, maka Allah berikan pemahaman di dalam masalah agama. Itu namanya ya al-fiqhu lughatan al-fahmu, irtisamu surati syai'i, menggambarkan bentuk sesuatu, fizihni, yang ada di dalam apa? Di dalam pikiran. Wastilahan, fikih menurut istilah IP ittifaqil fuqaha, menurut kesepakatan para ulama-ulama fikih. Apa artinya fikih secara istilah? Al ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyah, ilmu
yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang bangsa dipraktekkan. Jadi nanti tinjauan fikih itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, dan ada satu lagi apa? Mubah. Ya, ada lagi nanti hak dan batil. Kalau misalnya ditambahin jadi 7. Ya, hak dan batil. Nah, ini tinjauan ilmu fikih begitu. Ya, tinjauan ilmu fikih. Jadi al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Fa kharaja al-ilmu bizawat, maka dikecualikan ilmu zat. Ya, ilmu zat itu apa? Kasipatin seperti sifat, kasuratil insan seperti bentuk manusia, wa bayadihi putihnya manusia. Wa kharaja al-aqliyah, dan keluar juga berbentuk akliyah. Kal ilmi seperti ilmu bi anal wahidan nisful isnain, ilmu matematik. Satu yaitu sama dengan ya nisful isnain, ya setengah daripada 2. Ya itu. Jadi ya 1 tuh begitu. Setengah dikali setengah itu namanya 1. Ya, jadi setengah tambah setengah itu 1. 2 tambah 2 4 itu namanya ilmu, ya ilmu matematika yang pakai akal, akliyah. Ada lagi wal hissiyah. Ya, hissiyah itu kal ilmi bi annan nar muhriqatun. Ya, bahwasanya api itu dapat membakar. Itu namanya hissiyah, ilmu hissiyah. Ya, api sifatnya membakar. Wa kharaja al-i'tiqadiyah, dikecualikan juga ilmu i'tiqad. Kalau ilmu i'tiqad bagaimana? Kal ilmi bi anallah wahid. Ya, ilmu ya itu bahwasanya Allah satu. Jadi Allah esa. Itu ilmu akidah namanya. Tapi ini ilmu fikih beda. Al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah. Jadi tinjauannya nanti masalah-masalah hukum. Ya, yang tadi saya bilang ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang hak, ada yang batil. Nah, itu yang akan dibahas di dalam ilmu fikih seperti itu. Nah, nanti baru ya kita lanjutkan wal ahkamus sab'atun. Ya, nanti baru bicara masalah hukum yang ada 7. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ya malam Kamis yang akan datang, pokoknya kalau habis Isya langsung aja dimulain supaya dapatnya lebih banyak. Ya gitu. Pokoknya nggak ada ujian Pak. Ya ngaji terus. Ya kita punya payung kok. Ya ke payung aja. Gitu. Kalau ngaji hujan libur repot. Lagi musim hujan libur mulu ntar. Gitu ya. Pokoknya yang penting sehat. Ya. Saya kalau sehat ada di rumah, insya Allah saya datang. Ya. Jadi walaupun hujan. Jangan sepi, baru hujan begitu aja sepi, ya. Gitu. Jangan biasain, ya. Kalau hujan ngaji juga, gitu. Bismillah. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya. Amin ya rabbal alamin.